Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali lewat ibadah online hari ini. Saya berdoa saudara dan keluarga semua dalam keadaan baik adanya. Sayang sekali untuk angka infeksi COVID-19 masih cukup tinggi di Singapura. Oleh karena itu untuk sementara ini ibadah kita masih tetap lewat online seperti ini. Namun kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun lewat ibadah online. Kita masih bisa tetap beribadah dan kita percaya bahwa perkembangan teknologi selama ini lewat internet Tuhan bisa pakai untuk kebaktian, di mana kita juga bisa menyebarkan kabar baik yaitu kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus kepada dunia ini. Nah, apabila keadaan sudah bertambah baik, nantinya kita akan kembali beribadah bersama-sama di gedung Mapex. Dan apabila masanya itu sudah tiba, saya mendorong saudara untuk hadir, karena salah satu bagian dari kehidupan rohani kita sebagai orang percaya adalah persekutuan di antara saudara seiman. Dan bersama-sama kita boleh juga membawa orang lain yang belum mengenal Tuhan agar mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk sementara ini selain ibadah online seperti ini, kita juga ada ibadah live, yaitu ibadah Inggris kita lewat Zoom jam 12 siang ini. Saudara dipersilakan untuk bergabung agar ada fellowship dan interaksi meskipun terbatas. Dan juga ada suatu interaksi dalam firman Tuhan. Setelah renungan firman Tuhan, kita ada question and answer. Meskipun kita ibadah lewat online seperti ini, marilah kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan kita bisa tetap beribadah saat kita merenungkan firman Tuhan juga dengan segenap hati. Untuk itu saya mengajak saudara untuk tidak sekedar menyaksikan tayangan online seperti ini, tetapi ikut berpartisipasi khususnya saat pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Demikian juga saudara pada saat kita merenungkan firman Tuhan, biarlah kita kesampingkan perkara yang lain dan kita fokus kepada Tuhan dan kebenarannya, untuk kita buka hati kita supaya Tuhan boleh bersabda dan berbicara kepada kita lewat renungan hari ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pujian penyembahan hari ini akan dilayani oleh rekan-rekan kita dari gereja GBI Hope Family di Jakarta, di mana saya juga sempat melayani firman Tuhan sewaktu belum pandemik, maupun lewat online dari waktu-waktu sejak selama pandemik ini. Kita mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Boas Braga, Gembala Sidang GBI Hope Family untuk pelayanan hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala sebentar untuk kita berdoa dan kita menyerahkan akan ibadah hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan, biar Engkau sendiri yang melawat setiap kami dimanapun kami berada. Biar Engkau juga bersabda kepada kami, dan biar renungan firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sementara ini kami mau menaikkan pujian penyembahan kami, biarlah menjadi suatu persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami pakai semaksimal mungkin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita ada sukacita yang besar daripada Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah online kita pada minggu ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab penyertaannya yang sempurna bagi Bapak Ibu dan saya. Mari setiap kita yang bersyukur, mari saya undang untuk boleh tundukkan kepala, satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan adakan bagi kami. Kami mengucap syukur di tengah-tengah kami menghadapi kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa,
kami bersyukur pada waktu kami sakit, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur pada waktu kami di bawah, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan kami juga mau bersyukur waktu kami bersuka cita, waktu kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami. Kami tahu di tengah-tengahnya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan, baik senang, baik susah, baik setiap hal yang boleh kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu tidak pernah sekali-kali pun Tuhan melepaskan tangan Tuhan dari tangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Setiap kami yang bersyukur, kami mau naikkan ucapan syukur kami yang mengalir dari hati kami. Biarlah ucapan syukur kami boleh harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh jadi dupa yang harum dan berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Haleluya, kita semua katakan amin. Mari kita angkat satu pujian Bapak Ibu Saudara. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi katakan, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai,
dalam hadirat-Mu Tuhan kami boleh merasakan ketenangan, damai sejahtera dan kekuatan yang baru. Sungguh hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, bersama-sama dengan Engkau kami bisa melewati semuanya. Tidak ada tempat lain yang lebih indah. Apabila tempat itu tidak ada Tuhan di dalamnya. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan hari-hari ini. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Mari nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada. Kasih-Mu selalu ada. Sekali lagi katakan, kasih-Mu selalu ada untukku. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, ya Allahku yang hidup. Syaralalalabayaralabaya shikaramo. Hanya bersama-Mu Tuhan, ku dapati kekuatan yang baru. Hanya bersama-Mu harapan hidupku. Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Walau lewati lembah Tuhan, ku tak takut, sebab gadamu dan tongkat-Mu itu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Syaralamaya shikaralabo. Sebab satu-satunya yang dapat kami andalkan melewati setiap masalah, melewati setiap masa demi masa dalam hidup kami, setiap musim, setiap hal. Kami tahu kami bisa cakap menghadapinya karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan tempat kami berharap. Hanya
Tuhan Allah yang kami sembah. Biarlah pada siang hari ini setiap puji-pujian yang mengalir dari hati kami boleh jadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Shikaralalala bayarala 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 bayarala. Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat ku percayai di setiap langkah hidupku. Aku percaya Kau tuntun langkahku. Engkau satu-satunya Tuhan, tempat perlindunganku, nafas dan tujuan hidupku. Telah Kau jamin dengan hidupmu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya. Katakan Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat ku percayai. Sampai kapanpun Tuhan, di setiap langkah hidupku, aku percaya Kau tuntun langkahku. Kau satu-satunya Tuhan, tempat perlindunganku, nafas dan tujuan hidupku. Telah Kau jamin dengan hidupku, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya. Mari bersama katakan, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu aku percaya, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya, hanya kepadamu Tuhan, hanya padamu aku percaya, hanya padamu Tuhan, hatiku percaya, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya, hanya kepadamu,
satu hal dan sangat mudah untuk kita lakukan. Cukup kita percaya. Cukup kita percaya. Kita tidak perlu mengerti, kita tidak perlu tahu apa yang akan ada di depan kita. Cukup kita percaya, itu semua sudah cukup bagi Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa bagi Bapak Ibu dan saya. Mari setiap kita, engkau yang ragu-ragu hari ini, engkau yang bimbang, mari teguhkan sekali lagi imanmu, teguhkan sekali lagi hatimu, percaya kepada Tuhan. Mari tengadahkan wajahmu, angkatlah wajahmu tinggi-tinggi, angkatlah tanganmu menghadap Tuhan. Katakan, Tuhan aku percaya, Tuhan aku percaya, walau aku tidak mengerti, aku mau percaya. Mari engkau yang mau percaya bersama-sama dengan saya, mari bangkit dari kursimu, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah wajahmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya, hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu ku percaya. Bapak Ibu katakan, ku percaya hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, ku percaya. Apapun yang kami hadapi dan apapun yang kami lewati, Tuhan, kami mau selalu percaya kepadamu, percaya pada setiap janjimu yang tidak pernah lalai Engkau tepati. Tuhan, kami mau percaya setiap rencanamu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami siap mendengarkan isi hatimu. Haleluya. Amin. Saya yakin saudara diberkati lewat pujian penyembahan yang kita naikkan dan hati Tuhan disenangkan. Dan kita juga percaya bahwa Allah bertata di atas puji-pujian umatnya dimanapun kita berada. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sepanjang bulan ini kita sedang merenungkan satu topik, yaitu mengenai doa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar tidak jemu-jemu berdoa, atau jangan bosan-bosannya berdoa. Itu sebabnya kita harus tetap berdoa apapun kondisi, situasi, keadaan yang kita hadapi. Namun kita juga menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dan mendorong orang lain untuk berdoa, tetapi Tuhan Yesus sendiri adalah orang yang suka berdoa. Nah, judul khotbah hari ini adalah The Man of Prayer, atau orang yang suka berdoa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dari catatan Injil Matius pasal yang ke-14 maupun Markus pasal yang ke-6, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus sering berdoa sendirian. Dia berdoa pagi sekali, pagi-pagi dia sudah berdoa. Demikian juga dalam Injil Lukas mengatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa semalaman kepada Allah.
Bahkan Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Oleh karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun alasannya yang telah membuat kita menjadi malas berdoa, ataupun sudah membuat kita berhenti berdoa, mungkin karena kesibukan, mungkin karena tuntutan atau tekanan dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan pada masa sekarang ini, yang bisa mendatangkan kekhawatiran yang menghimpit jiwa manusia. Namun janganlah membiarkan semua itu menghentikan saudara untuk berdoa. Alkitab mencatat bahwa karena begitu banyaknya orang yang datang kepada Tuhan Yesus, sampai Yesus dan murid-muridnya sama sekali tidak ada waktu untuk istirahat maupun untuk makan dalam catatan Injil Markus pasal yang ketiga. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa lagi apapun situasi dan keadaan dalam kehidupan kita. Ayo mari kita bangkitkan kembali semangat doa kita. Baik itu secara pribadi, sendiri-sendiri dimanapun kita berada, maupun bersama dengan keluarga atau saudara seiman lainnya, bahkan lewat Zoom, bahkan lewat online sekalipun. Seperti yang saya katakan bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang suka berdoa, the man of prayer. Kehidupannya tidak sekedar dipenuhi dengan pelayanan, tidak sekedar dipenuhi dengan menyembuhkan orang sakit, mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus juga sangat menekankan akan doa, dan Dia pelihara kehidupan doanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Kita akan melihat beberapa contoh daripada doa yang Tuhan Yesus naikkan yang tercatat di dalam Alkitab. Dan harapan saya dan doa saya adalah kita belajar bagaimana berdoa seperti Tuhan Yesus yang adalah the man of prayer. Dan saya berdoa saudara, dan saya bisa menjadi the man of prayer juga. Orang yang suka berdoa. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah dan memanggil Dia sebagai Bapa. Sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk berdoa kepada Allah sebagai Bapa, Tuhan Yesus berkata pada saat Dia mengajar mereka berdoa, dan Dia berkata, katakan demikian, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Ini tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Nah demikian juga dalam doa-doa Tuhan Yesus. Dia senantiasa menyebut Allah sebagai Bapa. Misalnya dalam kisah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 tercatat demikian. Kata Yesus kepada Marta, Dia katakan, angkat batu itu. Marta, saudara dari orang yang meninggal itu, berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ia telah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, jawab Tuhan Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa salah satu contoh dari doa Tuhan Yesus ketika Dia membangkitkan Lazarus dari kematian, Dia menyebut Allah sebagai Bapa. Nah, ada beberapa gambaran di Alkitab mengenai hubungan orang percaya dengan Allah.
Misalnya dalam kitab Efesus pasal yang kelima menggambarkan orang percaya sebagai istri atau sebagai mempelai daripada Kristus. Kristus adalah mempelai laki-laki atau suami, dan gereja Tuhan, jemaat Tuhan adalah pengantin atau sang istri. Nah, bagi laki-laki hal ini mungkin agak sulit dimengerti, tetapi bagi para istri dan hal ini mungkin lebih gampang untuk memahami makna daripada lambang atau perumpamaan itu. Tetapi semua orang bisa memahami hubungan antara anak dan bapa, karena kita semua memiliki bapa di dunia ini. Betul, mungkin ada sebagian orang yang mengalami kesulitan dengan konsep hubungan bapa dan anak, mungkin karena pengalaman yang tidak baik, pengalaman yang negatif dengan sang bapa mereka di dunia ini, atau mungkin juga ada abuse yang terjadi, ada hal-hal yang mendatangkan trauma dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak punya hubungan yang baik antara sebagai anak dengan bapa mereka. Namun secara umum kita bisa memahami konsep ini karena di mana sebagai anak kita tidak sungkan datang kepada bapa kita untuk minta bantuan, khususnya pada waktu kita masih kecil. Kita tidak sungkan untuk komunikasi dengan bapa kita, bahkan kita selalu ingin bersama dengan bapa kita. Ataupun hanya sekedar meluangkan waktu dengan bapa kita, atau mungkin yang kita sebut sebagai papi, sebagai daddy, sebagai ayah yang kita sebut di dunia ini. Nah, jadi sangatlah jelas bahwa doa itu tidaklah semestinya merupakan suatu kewajiban agama. Bukan juga sekedar mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, tetapi merupakan suatu ekspresi kasih, iman, dan hubungan kita dengan Bapa kita di sorga. Sebagai bapak-bapak di dunia ini, saya sebagai orang tua juga, saya yakin Anda mempunyai kerinduan agar anak-anak kita yang sudah besar sekalipun, agar mereka tetap mau meluangkan waktu bersama dengan kita, dan juga mereka mau berkomunikasi dengan kita. Dan kalau mereka dalam kebutuhan, mereka juga tidak sungkan datang kepada kita untuk minta bantuan. Nah, demikian juga kita sebagai anak. Mungkin kita masih punya orang tua yang sudah mungkin berumur. Orang tua kita juga sangat senang apabila kita meluangkan waktu bersama dengan mereka. Kita tetap komunikasi dengan mereka. Bukan karena kita ada kebutuhan, mungkin bukan karena kita butuh bantuan mereka, bukan sekedar itu, tetapi sebagai ungkapan kasih, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah dengan doa kita. Doa kita bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, doa kita bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan kekayaan dalam kehidupan rohani kita, bisa membangun hubungan kita dengan Sang Bapa di surga apabila kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi, untuk bersekutu, untuk menaikkan doa dan permohonan kita kepada Bapa kita di surga. Itu sebabnya janganlah saudara sungkan apabila saudara ada kebutuhan juga. Itulah sebabnya apabila saudara tidak ada kebutuhan sekalipun, Anda masih bisa meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, sekedar untuk menyatakan kasih-Mu, iman dan pengharapan-Mu kepada Tuhan. Hal yang kedua, bahwa bagaimana Tuhan Yesus berdoa yang menjadi teladan buat saudara dan saya adalah Tuhan Yesus berdoa agar kehendak Bapa di surga digenapi di muka bumi ini. Salah satu doa Tuhan Yesus yang tidak terlupakan adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Saudara masih ingat kisah itu? Ini salah satu doa yang paling genting dalam hubungan antara Tuhan dengan Sang Bapa di surga. Karena ini berhubungan dengan hidup dan mati. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Istilah bahasa Inggris, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Ada suatu pergumulan yang sangat besar dalam jiwanya.
Oleh karena dia sebentar lagi akan ditangkap dan dihadapi dengan penganiayaan, penderitaan, penyiksaan, dan kemudian disalibkan di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib. Ini merupakan suatu pergumulan yang sangat besar dan hati Tuhan Yesus sangat sedih sekali. Dikatakan sampai mau mati rasanya. Kemudian ayat berikutnya mencatat kisah ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa dan dia berkata demikian, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Dan Alkitab mencatat bahwa kemudian dia berdoa lagi. Dia katakan, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Tuhan Yesus berbicara mengenai akan penderitaan yang akan dia alami, penyaliban yang akan dia alami, kematian yang akan dia alami. Suatu penderitaan yang sangat besar yang harus dia lalui. Dia menyadari bahwa itu merupakan bagian dari rencana Bapa di surga untuk keselamatan umat manusia. Yaitu Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban untuk penebusan dosa bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. Namun ada harga yang harus dibayar. Harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya sendiri. Tentu saja itu bukan perkara yang gampang, itu sebabnya Tuhan Yesus ingin punya kerinduan supaya hal itu tidak perlu terjadi. Namun dia menyadari bahwa itu adalah rencana dan kehendak Bapa di surga. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus berdoa doa yang sama untuk ketiga kalinya. Meskipun di sini tidak ada catatan suatu dialog antara Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Oleh karena Tuhan Yesus berdoa 3 kali dengan doa yang sama, dengan pergumulan yang sama, kemungkinan besar adalah bahwa ada perbedaan antara keinginan Tuhan Yesus dengan kehendak Bapa di surga seperti yang saya jelaskan tadi. Ini memberikan indikasi bahwa doa Tuhan Yesus bersifat 2 arah. Tidak sekedar mengekspresikan keinginannya dan permohonannya, permintaannya, tetapi juga mendengarkan apa yang menjadi keinginan atau kehendak Bapa di surga. Itu sebabnya salah satu tujuan yang paling utama bukanlah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi agar apa yang diinginkan oleh Bapa di surga bisa tergenapi dalam kehidupan kita. Dan doa yang sangat penting adalah doa yang juga bersifat 2 arah, di mana kita juga meluangkan waktu untuk belajar mendengarkan isi hati Tuhan. Keyakinan kita adalah bahwa maksud dan tujuan Allah Bapa di surga selalu yang baik dan terbaik untuk kita yang percaya kepadanya dan kita yang diangkat sebagai anak-anaknya. Karena Alkitab berkata kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara dan saya mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun ada kalanya sulit untuk kita belajar menerima kehendak Tuhan, belajar untuk kehendak Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, sekalipun kadang-kadang tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita kehendaki. Tetapi apabila tujuan doa kita adalah untuk rencana dan kehendak Tuhan digenapi daripada rencana dan kehendak Tuhan, kita percaya sekalipun beda, sekalipun waktunya beda, sekalipun metodenya beda, sekalipun caranya beda, tetapi kita punya suatu keyakinan bahwa Bapa di surga sangat mengasihi kita dan Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, dan Dia pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya percaya Tuhan berbicara kepada beberapa di antara saudara yang mendengarkan renungan ini. Nah, hal yang ketiga, teladan Tuhan Yesus bagi kita dalam berdoa, yaitu Tuhan Yesus berdoa
untuk orang lain. Dari catatan doa-doa Tuhan Yesus, salah satu yang menonjol adalah bahwa Yesus tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi selalu berdoa untuk orang lain juga. Salah satu contoh adalah di masa-masa akhir pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Salah satu doa yang tercatat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 itu mencatat bagaimana Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya dan juga orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil. Berarti untuk saudara dan saya juga orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama berkata demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menegada ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Di ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berdoa demikian. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di ayat yang ke-20 sampai 21 mengatakan demikian, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat jelas bahwa Tuhan Yesus itu berdoa untuk murid-muridnya. Dia berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Injil itu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga agar Bapa mengutus Roh Kudus kepada orang-orang percaya, supaya mereka tidak ditinggal sendirian, supaya saudara dan saya sebagai orang percaya diberikan kuasa, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan karunia-karunia, diberikan hikmat, diberikan buah roh, supaya kita bisa mengatasi akan tantangan kesulitan dalam hidup ini. Namun doa Tuhan Yesus tidak berhenti di situ saja. Alkitab berkata bahwa dia tetap berdoa untuk kita, berdoa untuk saudara dan saya, hingga sekarang ini juga. Sebab dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7 mengatakan demikian. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Terjemahan dalam bahasa Inggris katakan, He always lives to intercede for them. Dia hidup dan tetap hidup hingga sekarang ini juga, dan berdoa syafaat untuk kita, untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya kita bisa mempunyai suatu keyakinan, suatu kepastian bahwa apapun terjadi dalam kehidupan ini, kita akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena Tuhan Yesus selalu berdoa untuk kita. Dia selalu berdoa untuk saudara. Dia selalu berdoa untuk saya. Dia selalu berdoa untuk gerejanya. Dia selalu berdoa untuk saudara. Amin. Demikian juga seharusnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Bapa di surga. Selain doa untuk diri sendiri, kita bisa berdoa untuk orang lain. Kita bisa berdoa untuk gereja Tuhan yang juga sedang mengalami tantangan kesulitan yang besar di tengah-tengah pandemik ini. Kita bisa berdoa untuk saudara seiman, teman-teman saudara gereja kita, supaya mereka juga tetap boleh memiliki roh yang menyala-nyala, tetap dipakai oleh Tuhan. Kita juga bisa berdoa untuk para pemimpin rohani yang juga mengalami tantangan dan kesulitan yang besar seperti banyak orang. Bahkan para pemimpin negeri kita juga di mana kita tinggal. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, Rasul Paulus berkata,
Dia menasihatkan kita supaya naikkanlah permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemik sekarang ini, para pemimpin negeri mengalami kesulitan dan tantangan. Mereka butuh hikmat daripada Tuhan, bagaimana bisa mengatasi pandemik ini dengan baik. Ini berarti sekalipun hidup kita sudah baik, sekalipun Tuhan pelihara kita, Tuhan pelihara saudara di tengah-tengah pandemik ini, sekalipun hidup Anda sudah lancar sekalipun dan diberkati Tuhan dengan luar biasa, saudara masih bisa tetap berdoa dan tetap punya alasan untuk berdoa, yaitu berdoa untuk orang lain. Khususnya di masa-masa yang penuh dengan tantangan dan kesulitan seperti ini. Itulah sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tetap berdoa. Kita berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa seperti Tuhan Yesus. Kita datang kepada Allah sebagai Bapa kita di surga, yang mengasihi kita, yang melakukan yang terbaik buat kita. Kita punya keyakinan itu. Itu sebabnya doa kita tidak pernah sia-sia. Kita bisa berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi, di mana di dalam doa hidup kita dibentuk, sifat kita, karakter kita semakin serupa dengan Kristus, karena kerinduan hati kita adalah kehendak Bapa di surga digenapi lebih daripada yang kita kehendaki dan kita ingini. Dan kita tahu apabila kehendak Tuhan terjadi, maka yang terbaik buat saudara dan saya telah terjadi, dan Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagai kesimpulan, doa bukanlah suatu kewajiban agama kita. Doa adalah suatu ungkapan kasih dan iman kita kepada Bapa kita di surga. Allah yang mengasihi kita, Allah yang selalu memelihara kita, melakukan yang terbaik buat kita. Ketika kita berdoa, tujuan utama bukanlah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan saja. Meskipun tidak ada salahnya untuk kita berdoa, datang kepada Bapa di surga, minta kebutuhan kita dipenuhi, minta keinginan kita dipenuhi. Itu bukan sesuatu yang salah, karena itu juga yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindukan. Kita datang ungkapkan isi hati kita, pergumulan kita, kebutuhan kita. Tetapi kita yakin bahwa yang terpenting dan yang terutama adalah keinginan dan kehendak Tuhan. Kita belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian melalui doa, hidup kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Apabila hidup Anda baik dan lancar dan rasanya tidak ada kebutuhan sama sekali, karena telah diberkati, dipelihara oleh Tuhan, Anda masih bisa tetap berdoa, yaitu berdoa untuk orang lain. Itulah sebabnya kita harus selalu ingat bahwa doa orang benar apabila dengan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih untuk perhatian saudara. Saya berdoa apa yang saya sampaikan boleh Tuhan pakai untuk berbicara dalam hidup saudara. Buat saudara yang senang berdoa, buat saudara yang terus berdoa, saya harapan ini menjadi suatu konfirmasi, menguatkan saudara untuk terus berdoa dan tetap berdoa. Karena doa saudara tidak pernah sia-sia. Bagi saudara yang sudah malas berdoa, kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak, saya berdoa agar ini boleh menguatkan dan meneguhkan saudara untuk tetap berdoa dan rajin berdoa. Bagi saudara yang sudah tidak berdoa lagi, menganggap doa Anda sia-sia dan tidak ada maknanya, saya berdoa dan saya berharap agar saudara bangkit kembali. Karena begitu pentingnya doa dalam hidup Anda. Oleh karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saudara kita akhiri dengan doa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Berkati akan firman Tuhan ini boleh menjadi sesuatu benih dalam kehidupan kami. Dan boleh menjadi bertumbuh dan menghasilkan buah. Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang
suka berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa dengan segenap hati kepada Bapa di surga, berdoa agar kehendak Tuhan digenapi, berdoa agar untuk orang lain juga boleh diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, urapi kami, agar kami boleh bangkit kembali untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu, lindungi, jauhkan daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Engkau lindungi umat-Mu, berkati mereka dalam studi, berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan pelayanan. Tuhan membuat umat-Mu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah. Terima kasih, kami bersyukur. Mari umat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, urapan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian Anda. Dan apabila saudara rindu, jam 12 siang ini ada ibadah live English service lewat Zoom. Silakan saudara bergabung bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Setiap waktu Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia akan selalu menolongku. Kebaikannya padaku sungguh mengubah hidupku. Rencananya, kasih setianya takkan pernah berubah. Hanya namanya selalu yang ku puji dan ku sembah. Oh Yesusku, Tuhan Allahku, tinggallah dalam hidupku. Rasakan kebaikannya, perbuatannya mulia, kasih setianya selalu ada di setiap waktu. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia akan selalu menolongku. Yeah. Kebaikannya padaku sungguh mengubah hidupku. Rencananya, kasih setianya takkan pernah berubah. Hanya namanya selalu yang ku puji dan ku sembah. Oh Yesusku, Tuhan Allahku, tinggallah dalam hidupku. Dia takkan pernah tinggalkanku. Dia akan selalu menolongku. Yeah. Kebaikannya padaku